Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel versus Hamas yang sudah berlangsung sekitar 9 pekan ya Bapak Ibu ya. Dan karena itu diantaranya yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan adalah soal pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu mengenai gencatan senjata yang sudah disepakati berlangsung selama 4 hari. Lebih lanjut di sini jelaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan respon terbarunya di tengah tercapainya deal antara Israel dan Hamas ya, kelompok yang menguasai Gaza Palestina. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa sebelumnya Tel Aviv setuju melakukan gencatan senjata sementara, jadi sifatnya sementara saja Bapak Ibu ya, yang berlangsung selama 4 hari dengan imbalan pembebasan 50 sandera oleh Hamas. Lebih lanjut di sini Bapak Ibu semua dan kawan-kawannya diuraikan bahwa dalam konferensi pers terbarunya, Netanyahu yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Israel yaitu Gallant berjanji membawa pulang semua sandera dari Gaza. Namun Bapak Ibu semuanya ya, yang kemudian menarik perhatian masyarakat adalah ataupun memunculkan beragam reaksi mengenai pernyataan Netanyahu bagian yang ini ya, dikatakan bahwa ia menegaskan akan memberantas Hamas sampai ke akarnya alias perang masih akan berlanjut. Jadi Bapak Ibu semua dari sini kita lihat ya bahwa nampaknya pihak dari Israel ya tidak kendor ya dan tidak ada perubahan dari pernyataan pada pekan-pekan pertama usai Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober ya, sekitar lebih dari 1 bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Karena di sini ya lagi-lagi Netanyahu menegaskan bahwa namun ia menegaskan akan memberantas Hamas sampai ke akarnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu kan pihak dari Israel melalui Benjamin Netanyahu ini juga sudah menyampaikan ya bahwa mereka yang akan melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga kepada pihak Hamas dan targetnya adalah membumi hanguskan Hamas dari muka bumi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Tapi begini kawan-kawan, sebelum kita lanjut ya, beberapa waktu belakangan kan usai pihak dari Israel menyepakati ataupun setuju terkait dengan dilakukannya gencatan senjata ini ada beberapa opini yang kemudian justru menyimpulkan bahwa dengan Israel katanya setuju adanya gencatan senjata, artinya Israel katanya sudah kalah. Bahkan ada yang mengatakan selamat kepada pihak Hamas yang sudah mengalahkan Israel. Entah apa Bapak Ibu ya, indikator apa, parameter apa yang kemudian mereka terapkan untuk bisa membuat kesimpulan yang seperti itu. Tapi yang pasti ya, di sini kawan-kawan semua ada pernyataan terbaru ya, pernyataan terbaru dari Netanyahu bahwa mereka akan terus memberantas Hamas sampai ke akarnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau seperti ini berarti sangat tidak mudah kawan-kawannya. Sepertinya situasi ini akan terus memanas ya. Lalu kemudian mari kita lihat di sini beberapa pernyataannya, dikatakan bahwa warga Israel, saya ingin memperjelas perang terus berlanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang lebih lanjut di sini ada penjelasan bahwa perang terus berlanjut, kami akan melanjutkannya sampai kami mencapai tujuan kami. Nah, pertanyaannya begini kawan-kawannya Bapak Ibu semua, apa tujuan yang sedang dimaksudkan? Ya, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kan target dari Israel ini adalah membumi hanguskan Hamas ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua juga di sini dijelaskan, dikatakan bagaimana Netanyahu berujar ya, penghapusan Hamas menjadi tujuannya. Wah, ini dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini ya? Kawan-kawan semua ya, bagaimana kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ini. Jadi kalau kita lihat dari sini ini sangat kecil kemungkinan kawan-kawannya situasi di sana bakalan mereda ya. Tapi ya kalaupun kecil Bapak Ibu, tapi kita terus berharap ya semoga situasinya memang segera membaik ya. Karena kasihan masyarakatnya sebenarnya Bapak Ibu ya, kasihan warga biasa yang tidak terlibat ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan situasi yang terus mencekam ini kan banyak banget ya masyarakat biasa yang menjadi korban ya, baik yang ada di Israel juga maupun yang ada di Gaza ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa memastikan bahwa ya sehari setelah Hamas ya, Gaza tidak akan berada di bawah kendali pihak manapun yang terlibat dalam ya terorisme atau mengajarkan terorisme katanya ya. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa kami akan menjamin keamanan dan keselamatan warga kami baik di utara maupun selatan. Kami menang dan kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian memang menarik perhatian masyarakat ya. Tentu saja akan ada pro dan kontra terkait dengan pernyataan yang disampaikan seperti ini, dan Bapak Ibu semua, satu hal yang kemudian saya lihat di sini memang Israel ini nampaknya Bapak Ibu ya marahnya itu ya
marah sekali ya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas pada tanggal 7 Oktober ya, 1 bulan yang lalu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini beberapa waktu belakangan lagi ramai ya pembahasan terkait dengan itu tadi variabel pertama ya. Variabel keduanya adalah mengenai Elia Miron Bapak Ibu ya, karena beberapa hari yang lalu kan dia ini diundang ya di salah satu podcast ya. Itu podcastnya Dr. Richard Lee ya, dan Bapak Ibu semua itu kan cukup viral kawan-kawan, itu sudah ditonton sekian juta orang. Dan di dalam apa namanya sesi diskusi ataupun dialog di antara keduanya kan Elia Miron ini ya juga secara gamblang ya, secara terang benderang menyampaikan pemikiran ataupun keyakinannya karena ditanya ya oleh hostnya. Namun begini kawan-kawan, justru beberapa waktu belakangan karena Elia Miron ini sudah viral ya, kemudian di sini bahkan dia itu dikabarkan ya begini biodata dari Elia Miron katanya ya, TikToker yang viral ya karena berani bahas agama. Kini dituding pemecah belah bangsa. Wah, Bapak Ibu semua, ini tudingannya nggak main-main kawan-kawan ya. Nah sekarang begini ya, mengapa kemudian tudingan itu bisa dilontarkan ke Elia Miron? Saya lihat beberapa penjelasan, beberapa komentar itu ya. Karena pertama memang beliau ini ya, Elia Miron ini menegaskan posisinya ya antara Israel versus Hamas ini, dia ini menegaskan posisinya di mana kawan-kawan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan beberapa kontennya memang yang kemudian membahas seputar agama Bapak Ibu ya, sambilan memaparkan beberapa data yang dia punya dan juga apa yang dia pahami terkait dengan teologi Kristen, dan itu dipresentasikan di media sosialnya di ruang publik. Nah, lalu kemudian teman-teman kita juga tahu sendiri ya kalau memang membahas mengenai agama ini ya itu cukup sensitif kawan-kawannya kalau di bangsa kita di Indonesia. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Saya tadi mengingat ya, kalau selama ini kita melihat ada orang-orang, karena begini teman-teman ya, ini kan tidak bisa dipungkiri ya, bahwa di media sosial ini pun banyak banget orang-orang di luar sana yang bukan beragama Kristen, itu kan juga sering sekali berbicara secara serampangan, bahkan mengada-ada ya, terkait dengan apa yang kita imani, yang kita yakini sebagai orang Kristen. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan katanya di Konsili Nisea ya pada tahun 325. Nah sejak kapan seperti itu ya? Ini kan memutarbalikkan fakta sejarah ya. Ini kan memutarbalikkan kenyataan sejarah terkait dengan iman Kristen. Nah ini kan justru lebih serampangan kawan-kawan ya. Dan tidak ada data yang kemudian dipakai untuk menunjang pernyataan-pernyataan yang seperti itu ya, kecuali ya mereka berasumsi, mereka menyampaikannya sendiri dan segala macamnya. Ya, lalu kemudian mengenai viralnya Elia Miron ini kawan-kawan ya, kita bandingkan dengan orang-orang yang selama ini nutup gereja, tolak gereja, ataupun kemudian misalnya mereka apa namanya Bapak Ibu ya, bahkan demo gereja untuk tidak dibangun dan segala macamnya, bubarkan ibadah. Adakah orang-orang yang melakukan tindakan intoleran ini yang bertentangan dengan konstitusinya kita, yang bertentangan dengan Pancasila? Adakah orang-orang ini pernah dituding disebut sebagai pemecah belah bangsa? Ya, adakah mereka kemudian dikatakan wah ini orang-orang intoleran yang harus ditangkap harusnya karena mereka bertindak dengan semena-mena, mereka bertindak tidak sesuai dengan konstitusi ataupun tidak sesuai dengan ya amanat Pancasila Bapak Ibu. Bahkan kalau kita berpedoman pada peraturan bersama menteri ya kawan-kawan semua kan apalagi beribadah di ruko, beribadah di rumah ya, dalam beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Permadi Arya itu tidak perlu izin. Yang memerlukan izin adalah mengenai membangun gedung gereja. Ya, kalau ibadah di rumah, ibadah di ruko menurut Permadi Arya itu nggak usah ada izin. Ini kan juga ibadah ya. Ya, nyewa ruko, nyewa tempat tertentu ataupun nyewa mall itu kan yang dipakai bukan uang dari orang-orang intoleran ini ya. Ya, adakah mereka kemudian disebut pemecah belah bangsa? Nggak ada kawan-kawan ya. Justru Elia Miron yang hanya mempresentasikan gagasan, opini dan keyakinannya ya, yang tentu saja orang bisa percaya, orang bisa tidak percaya. Tapi begini kawan-kawan ya. Sebenarnya sederhana sekali ini ya. Saya tidak melihat ini adalah sebuah persoalan besar kawan-kawan ya. Saya tidak menemukan seperti itu ya. Karena ini kan baru beropini kawan-kawan ya. Dan sederhana saja sebenarnya kalau misalnya tidak mau mendengarkan keyakinan dari Elia Miron ini ya nggak usah dengar, selesai aja. Ya sederhana saja sebenarnya. Tapi itulah Bapak Ibu ya. Memang pertanyaan begini, apakah hanya mereka yang boleh bebas beropini, menyampaikan pendapat di ruang publik ini? Apakah hanya mereka yang kemudian boleh ngomongin tentang Kristen sesuka hatinya, seenak udelnya, seenak jidatnya? Apa mereka boleh hanya boleh mereka yang ngomong tentang Kristen ya, tentang apa yang mereka mau ngomongin ya, soal iman Kristen? Nah itulah Bapak Ibu ya, katanya kita berada di dalam demokrasi, tapi masa sih ya hanya gara-gara bicara seperti teman-teman langsung kemudian dituding ya,
dituding pemecah belah bangsa. Wah, lah bagi saya sebenarnya kalau misalnya tudingan seperti itu mereka punya indikator ataupun parameternya, udah silakan-silakan saja. Tapi pertanyaan begini ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini melarang ya membicarakan, membahas mengenai iman Kristen secara serampangan bahkan menolak pendirian gereja? Ya, bukankah mereka ini juga lebih cocok disebut sebagai pemecah belah bangsa? Ya, kalau kemudian ya oleh karena Elia Miro ini saja karena pernyataan-pernyataannya dan keyakinannya yang dia presentasikan ke publik disebut sebagai pemecah belah bangsa, saya pikir kalau kita bandingkan bobotnya dengan kaum intoleran yang melarang gereja, membubarkan ibadah, itu jauh lebih berat Bapak Ibu. Tapi itulah ya itulah situasinya teman-teman yang sedang kita hadapi. Tetapi apapun itu, terus kita doakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Dan teman-teman mengenai apa yang sedang berlangsung di sana ya, semoga ya antara Israel versus Hamas ini semoga segera membaik dan kembali kondusif. Silakan Bapak Ibu berikan tanggapan ataupun responnya ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati senantiasa.